Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbutuh. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gembiranya. Shalom saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ini boleh beribadah kepada Tuhan lagi. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bawa hati kami yang penuh dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang
bersama kita tinggikan nama Tuhan. Katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi,
Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Mari dengan segenap hatimu, oh Tuhan, sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami sanjung. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu, kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tubuh, jiwa, dan rohnya. Amin. Haleluya.
Kita masih bersyukur kalau hari-hari ini kita masih hidup Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kita harus mengalami yang namanya karantina mandiri di rumah kita masing-masing. Mari kita tidak fokus kepada penderitaan yang kita alami, tetapi kita mau berpikir jauh ke depan. Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Ini hanya sementara waktu, ini hanyalah proses di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya ujung-ujungnya nanti Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi? Apa maksud Tuhan mengizinkan kita ini mengalami penderitaan? Mari kita akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di dalam Alkitab bahasa sehari-hari, saya akan ambil di dalam ayat 7a bagian A saja, dikatakan bahwa tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan berkata, mana buktinya? Sebab iman tanpa perbuatan itu tidak berarti sama sekali Bapak Ibu Saudara. Kesulitan penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak akan menghancurkan setiap kita, tetapi akan meningkatkan iman setiap kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Roma 12 ayat 12. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. 3 hal ini yang bisa membuktikan iman kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah bersukacita di dalam pengharapan. Kalau keadaan kita baik-baik saja, kita punya banyak uang, kita sehat, ya, kita bisa pergi kemana-mana, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, mungkin kita bisa bersukacita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saat keadaan tidak baik, saat kita merasa jenuh di rumah, saat kita tidak bisa kemana-mana, saat pekerjaan kita sepi, saat kita sakit, apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah sukacita itu masih bisa menguasai setiap hati kita? Atau mungkin hanya ketakutan, atau mungkin kekhawatiran, kesedihan ada di hati kita. Bapak Ibu Saudara, sukacita yang sejati itu tidak tergantung dengan keadaan kita. Sebab sukacita yang sejati itu sumbernya dari Tuhan kita. Amin. Sukacita yang sejati itu hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Tuhan yang bisa membuat kita tertawa. Sekalipun kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di hari depan. Tapi Tuhan itu sumber dari segala sumber sukacita. Mari kita buka dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata-kata bersukacita ini diulang 2 kali. Kalau diulang 2 kali berarti ini adalah sesuatu yang penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ya. Mengapa Rasul Paulus bisa menguatkan setiap kita untuk kita tetap bersukacita? Padahal kalau kita telusuri pada waktu dia menulis kitab Filipi ini, dia ada di dalam penjara di Roma. Pada waktu itu dia akan dihukum mati. Mengapa dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa? Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Secara manusia mustahil. Kalau kita bersukacita pada waktu kita kena masalah besar, pada waktu kita ada dalam penderitaan, itu sesuatu yang mustahil secara manusia. Tetapi Rasul Paulus ini mengajarkan kepada kita sesuatu, yaitu Rasul Paulus ini punya sumbernya. Dia punya sumber sukacita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hatinya.
Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan kepada Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Penjara tidak membuat sukacitanya hilang. Penjara tidak membuat imannya goyah. Orang lain mungkin gak bisa melihat pengharapan yang dia lihat. Tetapi Paulus melihat ada sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam hatinya pada waktu dia ada di dalam penjara. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang berserah kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Justru lewat perkataannya Rasul Paulus bisa menguatkan setiap kita. Di dalam Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Haleluya, dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Apa yang dimaksud dengan tawar hati, Bapak Ibu Saudara? Tawar hati itu artinya patah semangat. Ya, kita tidak percaya lagi dengan apa yang kita dengar. Kita tidak lagi semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Tawar hati bisa melemahkan setiap kita. Tawar hati membuat kita ini bisa sakit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sukacita itu bisa menguatkan setiap kita. Sukacita Tuhan itu perlindungan buat setiap kita. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Mari kita baca ayat ini, dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Sekalipun keadaan semakin merosot, sekalipun bisnis kita sepi, sekalipun tidak ada penghasilan, sekalipun mungkin anak-anak kita tidak bisa sekolah, tapi kita akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Pada waktu kita mengeluarkan buah sukacita, ada sukacita di hati kita, kita akan bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia yang semakin kacau, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, kita akan menjadi saksi Tuhan dengan kita tetap bersukacita apapun yang terjadi. Amin. Haleluya. Yang kedua adalah sabar di dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Mari taruh tangan di dada kita. Mari kita katakan sabar, sabar, sabar. Menjadi orang sabar itu perlu belajar setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Apalagi waktu kita ada dalam kesesakan atau dalam tekanan. Ya. Masa kesesakan itu seperti pada waktu kita naik mobil, lalu kita ini kena macet di tengah jalan, kita harus antri panjang sekali, tidak ada yang bisa kita lakukan selain sabar menunggu. Kalau ada yang mungkin mau ambil jalannya orang, memotong jalan lain, bisa-bisa itu menambah kemacetan. Ya. Yang bisa kita lakukan cuman sabar, menunggu, jalannya akan dibuka kembali. Jalannya akan lancar kembali. Kita harus sabar karena sabar di dalam kesesakan adalah buah roh. Kita akan buka dalam Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Besar pengertian itu berarti kita bisa memahami apa yang terjadi dari berbagai sisi. Kita enggak mudah untuk menyalahkan Tuhan. Pada waktu kita punya pengertian yang besar, ya, maka kita akan bisa bersabar. Ada satu ayat yang berkaitan dengan ayat ini di dalam Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya.
tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya. Siapakah orang-orang bijaksana itu? Orang-orang yang besar pengertiannya. Orang-orang yang bisa memahami segala sesuatu yang terjadi itu dari berbagai sisi. Bukan orang-orang yang suka menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi, sikit-sikit kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bahwa Tuhan itu sifatnya berdaulat. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau kita menghormati Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi dalam hidup kita, maka kita tidak perlu bertanya, mengapa Tuhan? Tetapi kita mau belajar untuk punya pengertian yang besar. Kita belajar untuk kita ini sabar di dalam kesesakan. Orang yang sabar itu adalah orang yang tenang. Orang yang sabar adalah orang yang tahan uji. Orang yang sabar adalah orang yang tangguh. Saya singkat dengan 3T. Ya. Tenang, tahan uji, dan tangguh. Ya. Ayub sebagai contoh yang bisa kita teladani. Dia mengalami penderitaan yang tidak umum. Tuhan mengizinkan penderitaan yang begitu hebat terjadi dalam hidupnya. Semua anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia. Semua harta bendanya habis dan dia sakit. Tetapi Ayub tidak pernah memberontak. Dia tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Secara manusia mungkin Ayub akan berontak. Tetapi Ayub bisa berkata, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Ya. Pada akhirnya saya percaya bahwa orang yang sabar itu akan memperoleh upah dari Tuhan. Amin. Ya. Hari-hari ini saya bersyukur karena saya melihat ada kebangkitan di dalam rumah-rumah. Sekalipun mungkin keadaan sekeliling kita ya penuh dengan ketakutan. Rasanya kita tidak berani keluar-keluar, kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi saya justru melihat ada kebangkitan-kebangkitan yang besar di rumah-rumah. Saya berterima kasih buat mama-mama yang sabar. Mama-mama yang sabar mengajari anaknya, menjadi guru, menjadi kakak sekolah minggu yang baik. Saya bersyukur kalian luar biasa. Haleluya. Tuhan yang memberikan kesabaran buat setiap kalian. Tuhan yang memberikan kesabaran. Kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya. Saya percaya ini bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kekuatan Tuhan. Kita akan baca Amsal 16 ayat 32. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya mau katakan bahwa para orang tua yang ada di rumah-rumah yang mengajari anak-anaknya tentang firman Tuhan, yang menjadi guru, mengajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Kalian yang sabar mengajari anak-anak sendiri. Kalian adalah orang-orang yang lebih dari pahlawan. Kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya. Kalian hebat. Bahkan mama-mama saya mau katakan kalian lebih hebat dari Wonder Woman. Amin. Iya. Anak-anak pasti bangga dengan mama-mama mereka. Haleluya. Yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Doa itu adalah kekuatan yang supranatural. Doa adalah satu-satunya kekuatan kita yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa artinya bertekun di dalam doa? Bertekun di dalam doa artinya kita ini sedang mencari wajah Tuhan. Kita sedang mencari wajah Tuhan tiap hari, waktu ke waktu, bukan sekali waktu aja. Tetapi waktu ke waktu kita akan terus bertekun mencari wajah Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kita mau belajar untuk kita ini mencari wajah Tuhan. Seorang pendeta yang terkenal bernama Billy Graham. Saya baca di internet dikatakan bahwa dia pernah menganalisa keadaan gereja di dunia. Dan dia menyimpulkan bahwa jika Roh Kudus meninggalkan gereja, maka 90% kegiatan gereja itu akan tetap berjalan. Karena gereja tidak pernah menyadari bahwa
Mereka kehilangan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah digantikan oleh program-program yang dibuat oleh manusia. Saat ini kita mau belajar. Untuk kita ini evaluasi hidup kita. Kita evaluasi, adakah Roh Kudus masih berkuasa di dalam hati kita? Adakah Roh Kudus ini menempati semua ruang di dalam hati kita? Ataukah dia hanya menempati satu ruangan aja di hati kita? Sehingga kita tidak pernah mendengarkan suaranya. Pada waktu kita ini mempunyai Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan mendorong kita untuk kita ini tekun berdoa. Bapak Ibu Saudara, tekun berdoa itu bukan program. Saya katakan sekali lagi, tekun berdoa itu bukan program. Tekun berdoa itu adalah dorongan Roh Kudus. Amin. Waktu kita diberi Tuhan dorongan untuk kita berdoa, dimanapun juga kita bisa berdoa. Kapanpun juga kita bisa berdoa. Saya sering pada waktu bangun pagi, waktu saya buka mata, tiba-tiba Tuhan itu taruh ayat di hati saya. Tuhan bicara di hati saya. Pada waktu saya sedang sendirian, Tuhan ajarkan seperti saya tuh mendengar pengajaran di hati saya. Tuhan kasih pengertian di hati saya. Itu Roh Kudus yang bicara kepada setiap kita. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan setiap gerejanya. Untuk kita ini kembali mencari wajah Tuhan. Untuk kita ini kembali bertekun di dalam doa. Tuhan ajarkan kita untuk kembali seperti gereja mula-mula. Pada waktu mereka bertekun di dalam doa, mereka sangat mengandalkan Roh Kudus. Kalau enggak ada Roh Kudus pada waktu gereja mula-mula itu, mereka akan hancur. Tetapi pertanyaannya, kalau sekarang ini kita kehilangan Roh Kudus, apakah hidup kita akan hancur? Apakah gereja akan hancur? Mari kita akan buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat yang singkat, saya berharap semua bisa mengingatnya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi. Virus corona boleh semakin mewabah di mana-mana. Tapi satu hal, tetaplah berdoa. Tekunlah berdoa, cari wajah Tuhan. Mari sama-sama papa, mama, anak bergandengan tangan. Kita mau sama-sama untuk berdoa setiap malam. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan sama-sama. Setiap malam saya bersama dengan anak-anak saya berdoa bersama-sama. Saya bersyukur di tengah-tengah wabah virus corona ini saya punya kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan 3 anak saya. Saya bersyukur pada waktu malam kami berdoa bersama-sama. Gantian berdoa, lalu saya kasih tugas mereka untuk renungan firman bergantian. Gantian, kadang saya, kadang papanya, kadang mereka bertiga gantian. Kami belajar firman Tuhan, sekalipun itu hanya 1 ayat yang mereka jabarkan, tetapi kita belajar untuk tekun mencari Tuhan, belajar untuk tekun berdoa. Mari gereja-gereja kita mau bersatu untuk mencari wajah Tuhan. Ini kesempatan yang langka, tidak akan terulang 2 kali. Tuhan berikan kita waktu untuk kita ini boleh tekun mencari wajah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di akhir firman saya mau katakan Tuhan akan segera datang kembali. Amin. Tuhan akan segera datang kembali. Ini adalah masa-masa terakhir dari akhir zaman. Masa-masa yang sukar akan terjadi. Saya nggak tahu kapan virus corona akan berakhir. Setelah virus corona berakhir, apakah akan ada yang lebih dahsyat lagi dari virus corona ini? Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal, jangan takut. Jangan takut. Ya, mari sungguh-sungguh percaya. Buktikan iman kita di tengah-tengah kesulitan, penderitaan. Kita mau buktikan iman kita. Bukan soal kita ini hidup berapa lama di dunia ini. Kalau memang Tuhan izinkan
kita ini terkena virus corona dan meninggal, itu kehendak Tuhan, kita hanya bisa berserah. Tetapi bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana kita menghidupi hidup ini. Bagaimana kita hidup? Apakah kita bersuka cita di dalam pengharapan kita? Apakah kita ini terus bersabar di dalam kesesakan? Apakah kita ini terus bertekun di dalam doa? Setia mencari wajah Tuhan. Haleluya. Kita akan buka ayat terakhir dalam Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tidak ada yang bisa kita andalkan Bapak Ibu Saudara. Semua orang terkena dampak dari virus corona ini. Bangun dirimu sendiri di rumah, bangun dirimu sendiri. Berdoalah dalam Roh Kudus. Hasilkan buah-buah roh di masa-masa yang sukar ini. Saya berdoa supaya tetap kuat, jemaat tetap kuat. Sekalipun kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, saya berdoa jemaat tetap kuat imannya. Kita mau berjalan bersama-sama, makin lama makin kuat di dalam dimensi yang baru ini. Amin. Mari kita akan pujikan satu pujian. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan dengan imanmu, sungguh-sungguh kau percaya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya atas seizin Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita, untuk membuktikan apa yang kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Untuk kami tetap bersukacita di dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita itu. Biarlah kami tetap bersabar Tuhan, tetap bertekun di dalam doa. Karena kami tahu pada saat waktumu Tuhan, apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki, semua akan menjadi pulih kembali Tuhan. Terima kasih, berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hatimu. Engkau memberkati kembali, isi bejananya kembali. Pakai hari demi hari, lebih dari hari ini Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Meteraikan isi hatimu, firman-Mu Tuhan, ke dalam lubuk setiap hati umat-Mu. Firman yang logos ini akan menjadi rema dalam setiap hidup umat-Mu. Untuk kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bangsa dan negara kami yang kami kasih, yang kami cintai. Di mana pada hari Kamis tanggal 14 Mei, seluruh lintas agama dan pemimpin bangsa ini berdoa, bersepakat, bersehati, minta untuk bangsa ini segera Engkau pulihkan Tuhan. Maka kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan waktu demi waktu, saatnya tiba, Engkau akan berkarya dengan luar biasa sehingga bangsa ini akan beraktivitas kembali. Semua kegiatan-kegiatan akan beraktivitas kembali Tuhan. Baik itu anak sekolah, baik itu kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan ibadah, baik kantor-kantor Tuhan. Semua akan pulih kembali keadaannya dan akan beraktivitas kembali Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Sehingga kami percaya bangsa ini juga mengalami pemulihan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dicintai, yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, mari kau angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Karena Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Terima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang suka memberkati setiap umatnya. Terima berkat jasmani yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Baik itu kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau hari ini dimanapun kau tempatnya, hari ini kau kedapatan tubuhmu sehat, engkau tidak terindikasi COVID-19 ini, engkau boleh bersyukur. Karena kesehatan itu datangnya dari Tuhan, maka terima kesehatan yang Tuhan berikan. Kesehatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima damai sejahteranya, sukacitanya yang dari surga, yang berlimpah-limpah-limpah. Seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Terima, tangkap sukacita dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Damai sejahteranya akan dilimpahkan dalam hidup kita. Dan terima berkat materi, keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Sekalipun hari ini situasi tidak baik, tetapi Tuhan berkata, di padang gurun Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Bahkan di padang belantara Tuhan berjanji, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai yang baru. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Terima dari Tuhan bahwa kemenangan itu disediakan buat hidup kita. Keberhasilan disediakan buat hidup kita. Tangkap, terima semua berkat yang sempurna dari Bapa yang sempurna. Dan dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, Tuhan memberkati. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin
janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu.